Assalamualaikum saudara, jumpa kembali di Sapa Bubble bersama saya Meta Janiarti dan saat ini kita sedang berada di Hotel Santika Bangka. Tentunya saya tidak sendiri, ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Kita langsung saja sapa dengan Bapak Muhammad Reza. Apa kabar Pak Reza? Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, gitu. Baru datang ke sini? Luar biasa, Bangka Belitung panas sekali. Luar biasa, tetap semangat tapi ya. Iya. Baik Pak Reza, kita berbicara mengenai pemerataan penyiaran ya. Tentunya Indonesia sudah merdeka 79 tahun. Ya. Harapannya dengan usia yang seperti itu, pemerataan untuk informasi tentu sudah menyeluruh. Tetapi apakah pada dasarnya sudah betul-betul menyeluruh, merata, atau seperti apa? Tapi nanti dijawab. Yep. Itu saat ini kita mungkin menjelaskan terlebih dahulu kepada masyarakat Bangka Belitung apa sih fungsi dari KPI itu sendiri. Bisa dijelaskan, Pak Reza? Jadi KPI ini lahir karena adanya Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jadi di undang-undang tersebut dijelaskan ada lembaga negara yang kemudian diminta untuk menjamin bahwa masyarakat Indonesia itu mendapatkan informasi yang baik dan benar, dan juga lembaga ini salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah untuk mengawasi lembaga penyiaran. Jumlah lembaga penyiaran Indonesia itu hampir 3.000 lembaga penyiaran. 3.000 lembaga penyiaran. Itu Di Bangka Belitung aja ada 45. Iya ya, banyak sekali. Kalau Bangka Belitung saja 45, kita rata-rata provinsi di Indonesia ada 38 ya sekarang. Plus di Jawa Barat saja itu udah hampir 500 lembaga penyiaran. Saking luasnya wilayah Jawa Barat. Bangka Belitung ada 45, terdiri dari TV, radio, TV kabel, dan macam-macam. Nah, dari undang-undang itu ada 4 entitas lembaga penyiaran. Ada lembaga penyiaran swasta, Kompas misalnya. Kompas ini adalah lembaga penyiaran swasta. Ada lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik kita tahu seperti TVRI, RRI. Kemudian lembaga penyiaran komunitas, TV-TV komunitas, radio-radio komunitas, dan ada namanya lembaga penyiaran berlangganan. Di situ ada TV kabel, ada TV satelit, dan segala macam. 4 entitas ini sebenarnya diharapkan menjadi medium atau media massa yang memberikan informasi yang benar dan baik. Karena saat ini disrupsi informasi, medianya banyak. Iya. Artinya medianya banyak, belum tentu informasinya benar. Iya, agak sedikit kerepotan tentunya. Iya. Jadi kalau KPI tugasnya apa? Salah satu tugasnya adalah mengawasi TV dan radio. Dan satu lagi di undang-undang itu adalah turut membantu pelaksanaan infrastruktur penyiaran. Nah, karena bicara infrastruktur, kami kemarin di 1 tahun yang lalu, sudah 1 tahun ya digitalisasi penyiaran, kami membantu pemerintah dalam mewujudkan penyiaran digital. Nah, gitu. Kalau berbicara mengenai penyiaran digital ya, artinya tadi kan sudah dikatakan 1 tahun sudah berjalan. Ya. Apakah ada kendala yang ditemui dari Sabang sampai Merauke seperti yang Pak Reza mungkin ketahui? Jadi gini, kita lebih detailkan dulu bahwa namanya penyiaran digital itu harusnya belum menambah TV baru. Harusnya. Jadi TV-TV yang sudah ada di satu daerah, sebut saja misalnya di Bangka Belitung, sebut saja ada 20 TV. Maka 20 TV yang menggunakan sistem analog. Analog itu yang kita pakai masih ada semut-semutnya segala macam, rubber antena, putar kiri putar kanan gitu ya. Itu 20 itu pindah ke digital. Beralih dulu ke digital. Jadi wilayahnya pun masih wilayah yang sama gitu. Jadi pada waktu itu diskusinya adalah itu adalah hanya alih teknologi. Pindah teknologi dari analog ke digital. Jadi digital yang kita maksud di sini bukan internet ya, tapi sistem pengirimannya. Nah, dalam peraturan itu kemudian ada kompensasi kepada penyelenggara multiplex. Di Bangka Belitung kalau saya tidak keliru ada 2 atau 3 multiplex. Nah, ini kemudian si penyelenggara multiplex itu mempunyai hak 50% dari kapasitas MUX. Jadi yang tadinya misalnya itu bisa diisi 8, maka 4 itu sudah punya dia. Makanya misalnya jangan heran, TVRI itu yang tadinya cuma 1 siaran jadi 4 siaran. Kemudian Trans misalnya, penyelenggara MUX 2 siaran jadi 4 siaran.
karena mereka menguasai 50% multiplex. 50% lagi itu kemudian dikerjasamakan dengan penyelenggara di daerah. Nah itulah yang kemudian bertambah karena ada yang namanya afiliasi lembaga penyiaran. Yang tadinya 700 hampir 1000 TV. Tadinya TV ini cuma 700. Hampir 1000. Radio ada 1979. Kendalanya ya macam-macam. Salah satu di awal-awal rame, ingat gak waktu itu? Zaman-zaman itu adalah zaman dimana ketika ada janji bahwa masyarakat yang kurang mampu mendapatkan set-top box. Betul. Saya termasuk orang yang mensosialisasikan itu, karena tugas kami pada saat penyiaran digital adalah bukan membelikan set-top box, tapi mensosialisasi pelaksanaan TV digital. Saya ikut mensosialisasikan itu. Dan pada waktu itu, siapa yang akan mendistribusi set-top box? Itu ada 2 kelompok. Pertama pemerintah, kemudian lembaga penyiaran yang menjadi penyelenggara MUX. Gitu. Jadi ketika dia mau jadi penyelenggara MUX, dia berjanji, gitu ya. Yeah. Saya janji kalau saya jadi penyelenggara MUX, maka saya bagi set-top box 100.000. Yeah. Saya bagi set-top box 1 juta, gitulah. Kumpul, totalnya hampir kurang lebih 5 juta atau 6 juta set-top box. Apakah terrealisasi kenyataannya? Di situ masalahnya. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Dan punya pemerintah itu ada sekitar 1,6 apa 1, sekitar itu 1,7 juta. Kalau punya pemerintah sudah didistribusi. Cuma punya penyelenggara MUX itu belum didistribusi. Masih belum banyak didistribusi. Dan ini sudah kami ingatkan lagi bahwa digital ini sudah 1 tahun. Benar masyarakat yang tadinya tidak menonton karena TV-nya mati, ada yang sudah beli segala macam. Tapi janji haruslah ditepati. Harus ditepati. Kita ini orang-orang yang ada di benua timur yang tahu bahwa yang namanya janji atau amanah atau perkataan itu harus ditepati. Nah ini yang siapa yang akan menagih? Yang menagihnya harusnya pemerintah. Karena penyelenggara MUX itu ikut lelang, yang membuat lelang itu pemerintah, kan gitu. Iya. Jadi harus nagih pemerintah. Nah saya berharap di pemerintahan transisi, di pemerintahan baru, ini dilakukan. Buat siapa? Bukan buat KPI, bukan buat Anda juga enggak, karena Anda kan beli sendiri. Tapi bagi masyarakat yang tidak mendapatkan haknya, itu harus diberikan. Ya, gitu. Tentunya mereka menunggu janji-janji itu ya untuk diwujudkan. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah baru-baru ini Dirjen PPI itu mengeluarkan surat edaran Dirjen terkait daerah-daerah blank spot. Dalam satu diskusi saya kemudian Direktur Penyiaran Komisi 1 DPR di Jakarta, itu terungkap dari Direktur Penyiaran menyatakan masih ada 113 kabupaten yang belum ada siaran terestrial. Itu di seluruh Nusantara? Di seluruh Nusantara. Ada 113 kabupaten. Anda bisa bayangkan 79 tahun seperti Anda bilang tadi. Indonesia merdeka. Iya, sudah merdeka. Masih ada saudara kita yang belum merdeka menerima siaran. Saya bilang, itu kan bukan kebutuhan primer. Saya tanya, informasi itu kebutuhan primer apa bukan? Primer lah. Karena dari informasi dia mengembangkan dirinya. Contoh, bagaimana dia mau nyoblos kalau informasi pilkada nggak nyampe ke dia? Betul. Kalau informasi tentang siapa yang dia pilih tidak sampai ke dia. Ini yang kami sampaikan baru-baru, sehingga KPU melalui gugus tugas kami sudah menyampaikan, selain terestrial di daerah-daerah terpencil adanya kan cuma TV kabel. Iya. Nah TV kabel berizin kami minta sosialisasi jangan cuma di TV terestrial, daerah yang tidak terestrial pakai TV kabel. Tapi memang ada syarat-syaratnya di peraturan kami. Tapi minimal masyarakat kita mendapatkan informasi. Itulah kira-kira. Itulah ya yang diharapkan seperti itu ya. Iya. Oke. Kalau selama 1 tahun ini berjalan, kita tentunya tadi dijelaskan masih aja ada yang blank spot gitu ya, Pak Reza ya. Kira-kira apakah di pusat sana, di daerah Jakarta juga masih ada daerah-daerah yang ternyata masih blank spot juga nih, padahal dekat dengan pusat? Jangankan di perbatasan, kalau Jakarta secara menyeluruh saya kira tidak ya. Tapi di perbatasan itu KPID Banten dengan Banten itu, KPID Banten itu mengeluhkan bahwa kemudian beberapa daerah di Banten itu tidak ada siaran. Jangan itu. Jawa Barat misalnya, itu banyak sekali. Oleh KPID Jabar dia menyebut ada sekitar 12 daerah. Kota Sukabumi, Kabupaten Garut wilayah selatan, Kabupaten Tasik wilayah selatan, perbatasan Kabupaten Ciamis.
Bangka Belitung, Iya. saya nggak tahu nih. Ini mungkin penonton di rumah yang bisa, ataupun mungkin Anda yang ada di sini yang bisa. Mungkin di Bangka, mungkin ada. Tapi bagaimana di daerah-daerah agak pinggir ke pulau? Gitu. Yang terluar ya? Terluar. Apakah kemudian mereka menerima siaran? Ini juga penting. Tapi kalau melihat surat edaran Dirjen, kayaknya Bangka Belitung sudah free, begitu ya. Artinya tidak ada daftar. Saya bolak-balik baca surat edaran Dirjen nomor 116, dan di surat edaran itu tidak menyebutkan Bangka Belitung. Tidak termasuk dalam blank spot itu. Tidak menyebutkan ada Bangka Belitung, ada wilayahnya. Yang dia sebut hanyalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ada Kepulauan Riau, ada Riau, kemudian ada Lampung disebutkan. Bangka Belitung malah tidak masuk. Oke, nanti kita cek kembali ya. Ya nanti bisa dicek ya kan, nanti bisa dicek bahwa daerah mana Bangka Belitung. Kalau memang tidak ada, ya kita bersyukur bahwa daerah Bangka Belitung itu tidak ada lagi blank spot, begitu. Nah, kalau tidak ada blank spot, bagi kami ini menarik. Betul. Maka itu menjadi baik untuk masyarakat. Iya, ini menarik sekali. Nanti kita bicarakan lebih jauh lagi ya, Pak Reza. Kita lanjutkan kembali perbincangan ini setelah yang satu ini.